dari anak-anaknya ya. Mau oral, mau isyarat silakan. Mau dua-duanya boleh, salah satu boleh. Itu kembali kepada pilihan anaknya masing-masing. Lalu selanjutnya komunikasi dengan menggunakan Nah, baik komunikasi melalui bahasa ini adalah memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan keluarga. Nah, pun dalam menegakkan agama seperti itu bisa dijelaskan melalui bahasa. Jadi ketika anak itu marah atau melakukan kesalahan bisa dijelaskan dengan komunikasi melalui bahasa. Selanjutnya kan. Nah, dengan bahasa ini pun semua anak-anak ini akan menumbuhkan kognitifnya dari awal hingga akhir. Dari anak masih kecil terus berkomunikasi, dibantu untuk menulis, oral, menulis, menunjukkan gambar, dan lain sebagainya. Ini penting sekali untuk anak-anak karena itu akan membantu perkembangan kognitifnya dan mereka bisa mengingat dengan cara lebih baik. Contohnya makan seperti ini. Ini bukan dimakan ya, mouse ini seperti itu. Di situ anak-anak akan ingat tentang memori. Jadi komunikasi ini dari kata per kata, pasti anak-anak ini bingung ya. Apa sih maksudnya? Nah, dengan bahasa, tentunya bahasa yang disesuaikan dengan anak ini, yang mereka tentunya lebih memahami, akan bisa lebih mudah untuk anak-anak ini mencerna apa yang ingin diutarakan seperti itu. Nah, dari situ bisa lebih mudah mencapai target yang diinginkan. Slide selanjutnya, Pak. Nah, ini. Nah, lewat bahasa ini kita bisa juga memberikan pengetahuan terkait tentang dunia luar. Kita bisa bercerita, contohnya anak-anak gitu kan. Nah, tahu tentang lingkungannya, rumah tetangga, itu siapa sih? Ya itu siapa sih? Rumah yang itu apa? Rumah siapa? Nah, nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan, bisa menggunakan oral atau menggunakan bahasa isyarat. Oh, nah, anak-anak akan, baiklah, rumah itu adalah ini, jalan ini adalah yang ini, lingkungannya seperti ini, ada pohon-pohon, dan lain sebagainya. Nah, orang tua bisa menceritakan di situ. Bisa mendongeng, atau seperti mengobrol biasa saja ketika makan. Seperti itu. Contohnya di meja makan gitu kan. Sambil makan, kita ngobrol. Oh, ini makanannya enak nggak? Oh, enak, enak, enak. Oke, kita sambil makan ya. Pasti anak-anak makin senang. Nah, karena bisa membantu mengembangkan kosakata. Contohnya, ayo kita makan ini. Oh, paham kata-katanya. Ini penting sekali ya untuk mengembangkan kemampuan kognitif dari anak-anak. Selanjutnya, Kak. Nah, dalam lingkungan ini, di lingkungan rumah, orang tua yang punya anak tuli, pasti ada tetangga dan lain sebagainya ya dalam lingkungan ini. Mungkin ada yang nggak tahu gitu kan, anak ibu atau anak bapaknya adalah tuli dalam lingkup lingkungan itu. Nah, orang tua yang memiliki anak tuli jangan merasa malu ya, tapi berusaha untuk berani menunjukkan bahwa anak saya adalah tuli. Ini loh anak saya. Orang tua bisa membantu juga untuk men-encourage anak tuli tersebut. Nah, misalnya sedang berkomunikasi anak yang merasa kesusahan, maka orang tua harus maju untuk membantu mengomunikasikan. Oh, ini anaknya tuli ya. Oh, baik. Akhirnya berubahlah cara berkomunikasinya secara otomatis dengan para lingkungan yang ada di sana seperti itu. Akhirnya bahasanya lebih mudah atau lebih banyak menggunakan gestur. Ayo kita beli buah ke sana yuk. Ayo kita bersepeda yuk. Ayo kita ke tetangga yuk. Nah, itu akan lama-lama terbentuklah isyarat-isyarat yang bisa dipahami yang terbentuk secara alami seperti itu. Nah, sesuai dengan situasinya juga. Nah, kita lihat situasinya bagaimana. Isyarat itu akan terbuat secara alami. Selanjutnya, nah ini dia adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh anak-anak tuli, yaitu pertama dari lingkungan. Lingkungan apa sih?
yaitu ada rumah, ada tangga, seperti informasi yang tidak tersampaikan, bapak ibu yang jarang ngobrol dengan anak-anaknya, atau mungkin tidak pernah mengobrol dengan anaknya. Bisa jadi anak-anak tuli ini merasa secara emosionalnya tuh tinggi, marah-marah sendiri. Kenapa sih? Gak pernah memberikan informasi. Kenapa sih informasi yang diberikan kepada saya ini kok minim sekali? Akhirnya dia marah, akhirnya dia kabur, keluar seperti itu, saya seperti kabur-kaburan, pulang malam. Itu kenapa sih? Itu karena jarangnya komunikasi yang terjalin antara teman tuli, anak-anak tuli, dan keluarganya. Nah, faktanya dulu, saya juga mengalami hal seperti itu ketika saya SMK. Ketika orang tua jarang mengajak ngobrol di rumah, akhirnya saya bingung, mau ngapain ya, bingung. Akhirnya saya memilih untuk keluar. Nanti pulang malam. Terus kalau bapak ibu tanya, kamu kenapa pulang malam? Saya bilang, kenapa bapak sama ibu gak ngajak ngobrol saya? Saya kan bingung mau ngapain. Nah, dari situlah pengalaman saya akhirnya sampai melakukan perdebatan hingga ada perubahan sikap dari orang tua lebih sering mengajak saya untuk berkomunikasi, mengajari saya tentang sopan santun dan sebagainya. Jadi ketika saya mau keluar, saya akan pamit dulu. Jadi orang tua tidak akan khawatir. Oke, slide selanjutnya Kak. Nah, ini adalah perspektif ya. Seperti bagaimana ketika orang-orang melihat teman tuli. Mungkin 20 tahun lalu mereka bilang kalau misalnya saya sudah besar, saya bisa berubah menjadi dengar. Hah? Masa gitu kan? Enggak dong. Ada yang bilang, nanti akan bisa berubah menjadi seperti orang normal. Itu semua salah paham ya. Nah, di sini sebetulnya harusnya orang tua tuh harus berwawasan terbuka, memahami tentang tuli atau disabilitas. Oh, ternyata seperti itu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Terus slide selanjutnya ini orang berperti. Ada satu. Oke, orang tua. Nah, kenapa sih orang tua ini mengalami hambatan? Yang pertama, untuk berkomunikasi, yang pertama karena ini keterbatasan bahasa isyarat atau tulisan. Contohnya ketika makannya waktunya pendek, jarang bercerita. Bapak atau ibu seperti ngobrol gitu kan, saling mengobrol dengan sesama dengar, sedangkan tuli hanya melihat saja. Ketika melihat, oh ceritanya kayaknya panjang banget gitu, tapi ketika saya tanya, cerita apa sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, itu terbataslah komunikasinya. Dan memiliki kesempatan yang sangat sedikit. Seperti itu. Jadi ada yang salah, ada yang betul. Yaitu yang diajarkan. Nah, itu yang mempengaruhi juga. Bisa jadi masalahnya sebetulnya orang tua itu, contohnya ngobrol dengan kakak yang dengar, bisa memberikan kesempatan bercerita gitu kan, sama-sama memberikan kesempatan bercerita. Contohnya, ibu ngobrol dengan kakak 100% informasi sudah dikasihkan kan, 100%. Nah, ke tuli pun sama, harus 100% juga. Supaya tuli ini tidak merasa emosional, tidak merasa marah, merasa tenang. Oh, oke, aku juga dikasihkan informasi yang sama, akhirnya merasa tenang karena terus diberikan informasi dan tidak tertinggal informasi. Nah, informasi yang penting tuh yang jelas. Jangan informasinya hanya sedikit-sedikit saja, akhirnya membuat tuli ini bingung. Nah, akhirnya kesel gitu ya. Oke, saya selanjutnya. Jadi, dari pengalaman saya dulu, luar biasa orang tua saya, dan memiliki anak tuli, bagaimana sih kok bisa berkembang, bagaimana bisa mendapatkan lingkungan yang baik, seperti itu.
Nah, tujuan saya menceritakan ini adalah agar memberikan informasi dan bertukar informasi ya, agar semua orang tua di sini dan semua peserta di sini bisa menjadi lebih ramah pada teman-teman disabilitas. Oke, selanjutnya. Nah, ini diskusinya nanti saja. Nanti waktu tanya jawab. Nah, ini tentang lingkungan keluarga ya. Aku harap ini penting banget nih untuk lingkungan keluarga. Nah, jadi orang tua ketika berkomunikasi dengan anak, oke, baik. Ketika orang tua mengajak komunikasi dengan anak dan anak memilih untuk menggunakan bahasa isyarat, maka siap-siaplah untuk belajar bahasa isyarat. Ada teman saya, ibu IES, Ibu Is. Nah, punya anak tuli dan komunikasinya tuh udah SMA dan ibunya nih bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat seperti itu. Jadi, ketika melahirkan anak tuli, ayo didukung anak-anaknya, ibunya harus mendukung juga, orang tuanya harus mendukung juga, dengan cara bisa berbahasa isyarat. Nah, karena dengan seperti itu bisa memotivasi anak tersebut. Jadi tuli ini lebih berani untuk menampilkan diri, sehingga tidak merasa malu gitu kan. Tetap mau belajar di kelas, dengan teman-teman tuli, seperti itu. Jadi ibu melihat, menggunakan bahasa isyarat, nggak apa-apa, aku mau menggunakan bahasa isyarat, luar biasa, jadi tepuk tangan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, keluarga itu yang memiliki anak tuli harus sering kumpul-kumpul, nongkrong. Contohnya orang tua yang punya anak tuli bisa nih kesempatannya ikut kelas bahasa isyarat, ikut tim mendongeng, cerita. Nah, coba diajarkan seperti itu. Setelah punya anak tuli bisa belajar bahasa isyarat juga tentang kata-kata yang berbeda dengan tulisan dan isyarat. Nah, misalnya ingin belajar, silakan langsung minta aja menggunakan minta untuk mendaftar di kelas isyarat. Nah, kalau punya anak tuli nggak apa-apa, tunjukkan saja anak tuli tersebut, jangan sampai malu. Lingkungan ini yang penting adalah lingkungan. Kenapa orang tua yang mengajarkan anak tersebut, yang mengajarkan anak-anak tersebut harus bisa berkomunikasi bagaimana. Lalu yang kedua tuh guru kelas nih penting juga, karena guru ini adalah yang akan mengajarkan anak tersebut. Lalu ada asisten guru yang bisa berkomunikasi tentang kebutuhan dari murid tersebut. Lalu gabung tuh ada di Play ada dua ya. lagi. Selanjutnya Kak. Satu kah? Gabung aja. Nah, ini semuanya tujuannya adalah untuk memahami bahwa teman tuli ini sebenarnya bisa seperti itu. Mungkin yang membedakan adalah budayanya seperti itu. Mungkin ada contohnya seorang tuli tidak diketahui siapapun. Nah, dengan cara memberikan informasi tersebut, oke, baik, dia adalah tuli dan dia bisa memahami. Contohnya dalam sebuah kelompok ada seorang tuli sendiri, satu-satunya dalam sebuah kelas. Nah, harus paham tentang cara komunikasi bagaimana, bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan oral, supaya tidak istilahnya, jadi dijauhi oleh teman-temannya. Nah, isyarat ini banyak membantu ya untuk mengajarkan di dalam kelas dan lain sebagainya. Nah, guru membantu untuk visualnya, seperti contohnya, guru mengajarkan menggunakan tulisan-tulisan yang ditulis di papan tulis, atau menunjukkan gambar, lihat nih, gambar ini, kamu paham nggak? Oh, nggak paham, maka jelaskanlah dengan menggunakan tulisan. Karena apa? Guru ini tidak semuanya bisa bahasa isyarat ya. Jadi gunakanlah
yang bisa digunakan. Contoh, ini adalah tuli yang dia ini memotivasi teman-temannya untuk tetap semangat dan tidak sampai terhambat. Anak-anak tuli harus punya harus bilingual ya, memiliki sifat bilingualisme yang mana harus memiliki 2 bahasa. Lalu yang kedua, selanjutnya Kak. Terima kasih, sudah cukup rasanya ya saya bercerita. Nah, tapi ini semuanya sebenarnya belum semuanya, hanya inti-intinya saja, yang penting-penting saja. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bertanya di sesi tanya jawab. Oke. Oke, terima kasih kepada Kak Fikri Muhandis atas sesi materinya yang luar biasa, di mana di sini aku juga bisa narik kesimpulan ya, kalau bahwasannya setiap anak tuli juga berhak untuk berkomunikasi dengan lingkungannya, tanpa memandang apakah anak tersebut tuli apa tidak, kita semua punya hak untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita. Juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, atau kakak-kakak sekalian yang punya anak tuli atau teman tuli, kalian tidak perlu merasa malu, takut, atau sebagainya, karena bahwasannya kita semua memiliki hak yang sama dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya aku bakal masuk ke sesi tanya-jawab kepada teman-teman, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Ke rumahnya Kak tadi. Belum buka Bang, kesana. Ke rumahnya sekalinya malah kada ada di rumah. Udah Bang? Bubulik pulang. Sekalinya di mana? Pasar dah. Sudah buka kayak ini. Kok sungsung? Ulun kada tahu juga, kada pernah. Jaka tahu kayak itu gin kada sarang ke rumahnya. Ulun merekam. Ya. Lalu dari Bunda merekam. Baik, langsung saja ada pertanyaan pertama dari nomor urut 2792 kepada Kak Kevin. Saya persilahkan untuk bertanya. Boleh Kak untuk on mic? Oke, mic aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar saya? Terdengar. Oke, perkenalkan nama saya Adinda. Saya guru SLB untuk anak-anak kelas 1 SD. Oke, terima kasih atas kesempatannya, tapi pertama saya mau terima kasih untuk seluruh panitia juga teman-teman yang tergabung dalam proyek ini, karena dengan ini saya jadi tahu tentang pentingnya untuk membacakan buku dalam bahasa isyarat untuk anak-anak tuli. Nah, mungkin saya akan tanya sama Kak Fikri tentang bagaimana ya caranya untuk bisa mengajar optimal, terutama untuk anak-anak kelas 1 SD gitu, karena sejujurnya saya sudah menggunakan Bisindo untuk pembelajaran, karena kebetulan saya sudah ikut kelas dari Pus Bisindo, dan namun sayangnya kepala sekolah tidak mendukung itu, sehingga saya ragu-ragu karena kepala sekolah bilang bahwa anak-anak kelas 1 tidak boleh diajarkan isyarat, harus verbal. Di situ saya agak kaget karena mana mungkin mereka tidak pakai bahasa isyarat, sedangkan itu merupakan akses mereka mendapatkan informasi seperti itu. Mungkin saya butuh Kak Fikri untuk menguatkan saya gitu ya, bahwa di kelas 1 SD juga penting sekali untuk belajar bahasa isyarat, terutama Bisindo, karena memang itu adalah bahasa isyarat yang diakui
oleh komunitas tuli dan teman-teman tuli se-Indonesia seperti itu. Dan mungkin saya juga mau tanya, ada tidak ya saran untuk anak-anak kelas 1 SD belajar, terutama untuk memahami kosakata baru mereka? Contohnya kita belajar tentang buah-buahan, ada gambar pisang, ada kata pisang, kemudian kita tunjukkan gambarnya, dan anak-anak diminta menghafal. Ada tidak ya cara khusus agar mereka cepat tahu itu kosakata pisang itu gambarnya ini dan katanya seperti ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, wow, bagus sekali ya tadi. Udah bagus banget, udah sempat ikut kelas Pusbisindo. Keren banget nih Bu Guru ya. Nah, ini masalahnya pasti berhubungan dengan lingkungan ya, karena belum tahu tentang dunia tuli. Ya, sayang sekali gitu kan ya, Bu. Nah, harusnya apa? Orang-orang tuli itu atau komunitas atau organisasi membuat acara seperti workshop inklusif atau workshop Kada usah. untuk nanti di workshop tersebut bisa mengundang orang-orang untuk nantinya diberikan pemahaman tentang dunia tuli. Nah, sebenarnya untuk boleh atau tidak, untuk mau memilih menggunakan oral atau menggunakan isyarat itu nanti bisa jelaskan di dalam workshop tersebut. Tapi untuk kasus ini sebetulnya ada cara mengadvokasi dengan menggunakan undang-undang. Bisa melalui workshop ini, jadi secara nggak langsung ya Bu ya. Nah, tunjukkan seperti ini loh undang-undangnya, ini loh advokasinya seperti ini untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak dari anak-anak tuli. Lalu yang kedua, untuk kosakata bahasa Indonesia atau baru belajar ya Kak ya? Maaf Bu, baru belajar ya untuk kosakatanya. Nah, bisa nih dengan cara jadi orang tuanya bisa membantu dengan kata-katanya seperti itu. Jadi ada isyarat, ada dengan tulisan seperti itu. Bisa membuat kelas bahasa Indonesia untuk tuli contohnya. Jadi mengajarkan tentang ahli, Jadi di situ ahli bisa mengajarkan tentang bahasa Indonesia, ya sudah jago seperti itu mengajarkan tentang bahasa Indonesia. Untuk yang mengajarkan kalau bisa jangan yang tidak ahli ya, harus benar-benar orang yang ahli. 2 kali ngecas ya. Nah, di situ orang ahli tersebut akan mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak. Caranya yaitu dengan membuat komunitas atau bertemu dengan orang-orang tuli yang memiliki komunitas atau organisasi seperti itu. Jadi bertemu dengan, baik. Maksudnya mungkin lebih ke bertemu dengan teman-teman tuli atau komunitas selalu membuat kelas khusus untuk bahasa Indonesia seperti itu, Bu Guru. Terima kasih sama-sama Ibu Guru. Oke, terima kasih kepada Kak Fikri atas jawabannya. Semoga dapat terjawab dengan puas ya, Kak Kevin. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ada dengan nomor 4715 atas nama Kak Ahmad Hidayatullah Suryawijaya. Baik, kepada Kak Ahmad, boleh dipersilakan untuk on mic atau mengetikkan jawabannya. Maksudnya pertanyaannya. Waalaikumsalam, Kak. Bisa tolong suaranya agak dinaikin karena agak pelan. Oh, sinyalnya lagi jelek. Oke.
Mungkin bisa agak boleh diketik aja Kak kalau sinyalnya putus-putus di chat kolom Zoom. Baik, Kak Ahmad Hidayatullah Suryawijaya. Aku tunggu ya, Kak. Pertanyaannya bisa diketikkan lewat chat kolom Zoom aja kalau misalnya bermasalah dengan OnMeet. Oke, selanjutnya aku ke pertanyaan ketiga atas peserta dengan nomor 4588 atas nama Kak Virginaya. Kepada Kak Virginaya bisa dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Bisa on-mic, Kak. Maaf Kak, anak saya bangun, ganti yang lain dulu. Oke, aku ganti ke pertanyaan atas nama Nina dengan nomor 4148. Kepada Kak Nina bisa dipersilakan untuk on-mic. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya tentang penggunaan bahasa isyarat. Kan kita, yang saya tahu dari saya kuliah itu ada 2 bahasa isyarat. Yang pertama itu bahasa Sibi, yang satu lagi bahasa Bisindo. Jadi yang saya mau tanyakan itu, sebaiknya itu gimana cara ngajarkan ke anak tentang bahasa yang mereka pahami gitu. Maksudnya gini, di sekolah diwajibkan untuk menggunakan bahasa Sibi, sedangkan di komunitas itu kebanyakan anak-anak menggunakan bahasa Bisindo gitu. Jadi gimana cara supaya bahasa Sibi dan bahasa Bisindo bisa digunakan di waktu yang bersamaan gitu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Tadi saya sempat menjelaskan ya. Jadi oke, baik. Jadi untuk keputusan untuk membuat keputusan kita kembalikan lagi kepada anak-anaknya, apakah dia memilih menggunakan CD ataukah memilih Bisindo. Kalau saya pribadi, CB itu tujuannya adalah untuk sekolah saja, seperti itu. Kalau di luar dari sekolah, di luar dari SLB, bertemu dengan komunitas atau teman-teman tuli, apakah menggunakan CB? Tidak ya, mereka menggunakan Bisindo. Nah, semuanya pasti terbiasa menggunakan Bisindo. Jadi komunikasinya menggunakan Bisindo. Nah, CB ini tujuannya emang khususan hanya untuk sekolah saja, tapi untuk umumnya itu menggunakan Bisindo. Karena orang tuli itu memiliki isyarat alami, seperti itu, Ibu. Ya, isyarat alaminya adalah Bisindo. Kalau misalnya mau dua-duanya tidak apa-apa, tapi kita lihat dulu situasinya bagaimana, menyesuaikan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Fikri Muhandis atas jawabannya. Selanjutnya aku bakal ke penanya berikutnya. Ada dengan nomor 9196 dengan nama Sultan. Kepada Kak Sultan, boleh dipersilakan untuk menanyakan jawabannya. Menanyakan pertanyaannya. Bisa silakan on mic, Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Kak? Kedengaran kok, Kak. Silakan. Waalaikumsalam, Kak. Terdengar kok. Ini ada diwakilkan sih tentang masalah CV. Kalau di sekolah itu memang diwajibkan untuk mempelajari CV. Saya punya murid dia tuh memang terlahir tuli setotal sejak lahir, dan aktivitas di rumahnya itu dari ibunya itu tidak membawa anak jalan-jalan keluar, cuma kayak makan tidur di rumah aja. Jadi untuk komunikasi itu sangat kurang gitu. Jadi untuk mengajar bahasa isyarat pun susah kepada anaknya dari nol dulu. Itu gimana ya cara yang efektif untuk mengajarkan anak yang cuman paham komunikasi satu arah saja dan nggak ngerti bahasa isyarat sama sekali, tuli total gitu. Terima kasih, Kak. Baik. Saya pernah punya pengalaman mirip sekali dengan pengalaman dari Ibu. Jadi di rumah terus gitu ya, Bu ya. Komunikasinya jarang, seperti itu. Nah, orang-orang tuli atau teman-teman tuli biasanya mampir ke rumahnya, seperti itu. Senang pasti dia ketika dihampiri oleh teman-teman tuli. Dari situlah mulai beradaptasi. Si anak tuli tersebut, mulai beradaptasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, dengan proses adaptasi ini ditambah lagi bisa mulai belajar bahasa untuk berkomunikasi. Jadi mulai dari kata-kata isyarat atau bahasa isyarat seperti itu dengan cara sering kali bertemu. Nah, mungkin awalnya sudah berusaha gitu ya, tapi ketika proses beradaptasi mungkin sulit ya. Karena antara tuli dan dengar. Jadi bisa mengajak teman tuli yang sesama tuli untuk mengajarkan isyarat seperti itu, Ibu. Untuk diajak jalan-jalan juga oleh teman tulinya. Sama, dulu ketika saya masih kecil dulu, saya nggak pernah diajak jalan-jalan gitu kan. Itu sebenarnya kesalahan besar ya, karena saya tidak tahu tentang gimana lingkungan, nggak ada yang mengajari saya tentang bahasa isyarat. Nah, saya tidak tahu sama sekali. Lalu, dengan berjalannya waktu, sampai akhirnya saya akhir SMP, saya baru tahu ternyata ada bahasa yang berbeda, ada kata-kata yang berbeda. Senior saya yang tuli membantu saya, mengajak saya. Jadi pertama kali saya ikut berkatin saat itu, Ibu. Ketika saya SMA itu, berkatin itu namanya Gerakan Kesejahteraan untuk Tunarungu Indonesia. Nah, itu pertama kali, saya ketemu dengan teman tuli, menggunakan bahasa isyarat ternyata. Terus itu isyarat saya bertambah, saya sering bertemu, saya sering berinteraksi, akhirnya saya mulai berubah, mulai bisa berisyarat, saya bisa mendapatkan lingkungan yang support saya dalam berbahasa isyarat. Seperti itu, Ibu. Jadi bisa mengajak teman tuli untuk mengajarkan juga sama tulinya biar sama-sama memahami. Hormat kepada Sultan katanya, Bu. Bercanda tapi ya. Soalnya namanya Sultan katanya tadi. Oh, kaya nih berarti kata Fikri tadi. Oh iya, kalau boleh tahu Ibu anaknya umur berapa ya yang belum bisa berisyarat itu? Nama anaknya Sultan. Oh, namanya Sultan. Umurnya, namanya 8 tahun. Umurnya? 8 tahun. Oh, 8. Nah, jadi ini masih kesempatan sih. Jadi dia itu kayak banyak bengong, ngelamun gitu. Susah ngajarinnya, mau mengenalkan huruf A, B, C, D aja kayak nanti bentar-bentar ngelamun, bentar-bentar bengong. Dari orang tuanya juga sih nggak bisa ngajak keluar, terus kayak cuman tunjuk-tunjuk aja kalau misalkan mau makan, ya ambil piring, ambil nasi,
nggak komunikasi dua arah gitu. Baik, mungkin bisa dicoba dengan menunjukkan cerita-cerita dari YouTube gitu. Ada video YouTube yang ada dongeng dengan berisyarat, mungkin bisa tunjukkan gitu, Ibu. Oh, nanti mungkin sultannya akan memberikan respon, oh oke, ini berisyarat, mungkin senang gitu si sultannya. Kalau lihat video, audio, video sama ya kalau lihat video atau gambar-gambar itu kadang nggak fokus juga, nggak fokus. Jadi paling lihat sebentar nanti matanya ke atas lagi. Kadang-kadang ya banyak ngelamun, bengong. Oh. Ini Kak Fikrinya nge-freeze ya? Free. Maaf tadi saya sempat freeze. Nah, kalau anak tersebut susah fokus, mungkin bisa coba cara lain, bisa dikasih kertas kosong, jadi dia disuruh untuk menggambar, seperti itu, Ibu. Nah, atau nanti mungkin dari awal kertas kosong, lalu bertahap, mulai dengan gambar-gambar yang simple, terus didendek, dan lain sebagainya. Cara bertahap ya tentunya, nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa untuk lebih fokus, seperti itu. Mungkin butuh proses ya, tapi Ibu ya, butuh kesabaran. Mungkin bisa dicoba untuk sarannya. Kalau masalah, oke, kalau misalnya masih ada hambatan lagi, bisa chat pribadi dengan saya ya, dengan Fikri. Oke Kak, makasih banyak. Oke. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Fikri Muhanis atas jawabannya. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu, jadi mohon kepada Bapak atau Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, bisa mungkin menghubungi Kak Fikri langsung, terus tanya-tanya Kak Fikri ya. Nah, Kak Fikri bisa dihubungi lewat mana? Bisa lewat Instagram dan bisa melalui WhatsApp. Oke, selanjutnya aku masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang akan dibawakan oleh Kak Gadis. Kepada Kak Gadis, aku persilahkan. Oke, terima kasih Vina. Anyway, sebelumnya aku tanya dulu ke Kak Fikri ya. Kak Fikri, apakah bersedia dihubungi di WhatsApp atau Instagram? Mau WhatsApp atau Instagram? Semuanya, terserah nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa disebutkan. Jadi ini banyak banget chat dari Bapak Ibu, guru-guru juga ya yang belum sempat terjawab. Jadi mungkin bisa menghubungi Kak Fikri, menghubungi di mana bisa disebutkan. Oke, kalau pertanyaan banyak, tambah JBI ya nanti mungkin untuk menjawabnya. Oh, ya bisa ketik aja. Atau WhatsApp? Siap-siap, nanti akan saya share. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fikri. Dan sebelum saya mengundang ke pemateri selanjutnya, Kak Arum mau bergantian JBI? Oke, berganti JBI dulu ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Nah, kemarin, tadi kita sudah ada sesi dengan Dewasa Tuli, Kak Fikri, dan sekarang kita ada sesi dengan orang tua tuli. Oke, sebelumnya saya ingin mengundang Ibu Farida. Apakah Bu Farida sudah ada di Zoom? Oke, Ibu Farida. Oke, Bu Farida sudah ada di Zoom. Baik, Bu Farida bisa on mic, bisa tes mic. Oh iya, suaranya kecil Bu. Apa bisa lebih didekatkan lagi? Nah, oke. Tapi lumayan, Bu. Coba tes lagi. Oke. Baik. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, di sini ada Bu Farida. Jadi Bu Farida ini adalah orang tua tuli, namanya Kak Seva. Oke, jadi Kak Seva ini adalah lulusan Universitas Brawijaya, angkatan 2016, jurusan Desain Interior. Nah, sekarang Kak Seva ini seorang entrepreneurship ya, jadi beliau membuka usaha dengan Bu Farida dan juga magang sebagai desain grafis di namanya Survei, SURFAID. Oke, nah sekarang kita tanya-tanya dulu ke Bu Farida. Oke, Bu Farida, apa kabar hari ini? Baik-baik saja? Alhamdulillah, sehat. Oke, Bu Farida. Sekarang kesibukannya dengan Seva apa saja? Masih ada bisnis online kecil-kecilan. Oke, kuliner. Oke, kuliner. Dijualnya di Instagram juga kan ya, Bu ya? Outbay, betul. Betul sekali. Oke, mungkin Bapak Ibu di sini yang kalau mau lihat jualannya Kak Seva dan juga Bu Farida bisa cek Instagram, namanya Outbay, tulisannya OLDBAY Warung. Warung. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini kan punya anak kuliah yang kecil-kecil dan Bu Farida bedanya anaknya sudah besar. Oke. Kalau boleh tahu sebelumnya dulu Kak Seva itu tulinya dari lahir atau bagaimana Bu Farida? Mungkin bisa diceritakan. Kalau dari tes-tes yang kita lalui sebelumnya ya, di dokter itu memang dinyatakan sejak lahir. Tapi saya tahunya memang agak telat ya, udah 1 tahunan baru kayak belum ngomong tuh. Jadi baru 1 tahun itu baru tahu kalau anak saya tuli. Oke, nah kemudian ketika Bu Farida tahu bahwa anak Ibu tuli sekitar umur 1 tahun, tindakan apa yang pertama Ibu lakukan? Pertama, shock pasti. Oke. Ya, kayak kenapa aku kayak gitu kan. Tapi nggak lama sih. Terus dari situ mulai cari informasi apa yang harus lakukan buat anak ini ke depannya, bukan mencari penyebab kemarin kenapa dia tuli, kayaknya malah coba belajar mendaftarkan ke SLB waktu itu. Terus tapi tetap sih kayak mungkin seperti orang tua yang lain itu mencoba kayak mencari pengobatan dengan harapan suaranya putus-putus ya. Iya, ini agak putus-putus. Ya, mungkin bisa dicek dulu atau headsetnya dibetulkan dulu ya, Bu. Oh, ya. Bentar.
tes. Bagaimana Bapak Ibu, apakah suaranya sudah lebih terdengar lebih baik? Tes. Sudah. Oke, sudah. Oke, Oke. lanjut Bu. Terus tadi akhirnya mencoba mencari pengobatan alternatif apapun sampai cara yang mungkin nggak masuk akal waktu itu. Oke. Tapi selanjutnya saya lebih fokus untuk pendidikan, mencari pendidikan untuk anak saya. Jadi saya bawa ke satu SLB, ke SLB yang lain, sampai beberapa sekolah waktu itu. Saya bebaskan, Seva mau pilih sekolah yang mana. Akhirnya ada satu sekolah yang dia pilih, dia senang, oke, saya masukkan sekolah waktu itu umur 4 tahun. Jadi waktu 4 tahun itu Bu Farida udah mengizinkan Seva untuk memilih sekolah? Iya. Itu jalan-jalan atau gimana? Maksudnya kok bisa milih gitu? Saya bawa ke SLB gitu, kamu mau sekolah sini? Kayak gitu. Awalnya takut, terus ada mungkin dia nyaman dengan gurunya, akhirnya dia pilih itu. Sekitar 5 SLB waktu itu saya datang. Oh, oke. Sampai 5 SLB itu TK ya, untuk TK. Berarti TKLB. Ya, sebelum TK berarti, karena masih 4 tahun waktu itu. Oke. Luar biasa perjuangannya Bu Farida. Berarti dulu TK 4 tahun sampai keliling 5 TKLB supaya Seva nyaman sekolah gitu. Nyaman, dia pilih sendiri sekolahnya. Nah, pertanyaan saya kenapa kok waktu TK pilihnya yang TKLB bukan TK umum? Mungkin ada pertimbangan khusus. Ya karena saya menyadari keterbatasan komunikasi, juga karena mungkin waktu itu saya agak kesulitan juga untuk komunikasi awal-awal. Jadi kadang kalau nggak nyambung gitu, dia minta apa, aku tidak paham, bahasa isyaratnya bahasa ibu waktu itu, si anaknya frustasi karena menjelaskan tapi nggak nyampe. Nah ibunya sedih, kenapa aku nggak paham gitu. Oke. Jadi akhirnya ya itu, hapuskan sekolah deh. Kalau ke sekolah mungkin akan mendapatkan pembelajaran untuk komunikasi yang lebih dari yang saya tahu gitu. Oke. Nah, tadi juga ada curhat, sharing dengan ibu-ibu. Tadi katanya ada anak usianya 8 tahun kalau tidak salah ya. Itu sulit untuk diajari gitu. Nah, mungkin Bu Farida ada saran? Kalau sulit untuk diajari, kalau saya ya, ini saya, pengalaman saya. Itu saya terbiasa mengajak anak saya cerita apapun. Pulang sekolah pun langsung saya ajak cerita dengan bahasa dia. Saya mencoba untuk memahami. Ceritanya asik aja, maksudnya nggak usah kita mengomentari yang gimana kamu harus gini, menasihati enggak. Tapi cerita aja gitu deh. Jadi dia nyaman, akhirnya dia mau, oh kalau ini salah, kamu harusnya gini tuh baru mau diajari. Tapi kita terima dulu curhatan dia. Soal temennya, soal pelajaran atau apapun gitu. Itu kalau cara saya mengajarkan gitu. Tapi kalau kita dari awal sudah kayak paksa kamu harus bisa ini, kamu itu biasanya nggak nyampe deh kayaknya, sulit kayaknya. Kalau pengalaman saya. Oke, baik. Oke. Nah tadi si Seva itu dia TK itu kan SLB. Nah kemudian apakah dia SLB terus sampai SMA atau bagaimana? Itu SLB memang mulai pra-TK itu ya, pra-TK, TK, SD. Waktu SD sempat saya tawarkan, berani nggak masuk SMP umum gitu. Tapi aku menawarkan, nggak memaksa, nggak menyuruh juga. Terus ketika dia bilang enggak, mah kayaknya belum berani, nanti takut nggak nyambung sama temennya. Oke, akhirnya SMP-nya masih SMP LB. Lalu di waktu lulus SMP dia sendiri, kalau aku mau SMA umum gimana? Loh, terserah kamu, kalau kamu nyaman nanti berani, ayo. Jadi kebetulan yang dipilih juga waktu itu SMK 4 yang notabene belum inklusif.
disarankan kan waktu itu ke SMK 2 ya, yang sudah lebih awal inklusif gitu. Tapi Eva nggak mau karena jurusannya dia nggak suka. Akhirnya maksa harus ke SMK 4 yang sempat agak perang mulut juga gitu waktu masuk. Karena waktu kita nyodorkan ijazah SMP-nya, waktu pendaftaran, Ibu tahu ini sekolah untuk anak normal. Jadi seperti itu justru nggak kita mundur, justru kita malah udah ayo kita ajar aja gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah dari Dignas membantu bisa masuk, dan satu-satunya murid yang tuli di situ tanpa guru pendamping, dan ternyata bisa. Mungkin awal-awal untuk adaptasi masih gimana ya, kayak ada yang nggak paham, sempat ada kesalahpahaman dengan guru, itu sering seperti itu. Tapi semakin kesini ternyata kemampuannya bagus kok, nggak kalah sama anak-anak normal yang katanya normal tadi. Justru mereka saling timbal balik untuk pelajaran teori, saya bisa belajar ke temannya. Tapi untuk desain, justru teman-teman dengar yang banyak belajar ke saya. Dan rankingnya juga nggak memalukan waktu di SMK, meskipun nggak ada guru pendamping. Jadi di SMK dia memutuskan untuk mengambil desain ya? Desain grafis. Oh ya, desain grafis. Nah, terus kemudian setelah itu dia kuliah. Nah, waktu itu pilihan Seva juga atau Tante Farida yang gimana kalau kamu kuliah gitu? Enggak, waktu itu dia sendiri sih yang pengen ngelanjutin sekolah. Termasuk jurusan yang dipilih pun itu pilihan sendiri. Jadi saya sama sekali memang nggak pernah memaksakan harus ini, tapi lebih ke mengarahkan aja. Kalau jurusan ini seperti ini gitu. Dia pilih sendiri semua. Oke. Nah, terus sekarang saya mau tanya soal bahasa. Kalau misalnya di TKLB, itu kan berarti si Seva belajar dari gurunya, belajar bahasa isyarat dari gurunya. Bagaimana dengan Bu Farida? Soalnya kan kita orang dengar yang sama-sama nggak bisa bahasa isyarat gitu. Nah, Bu Farida sendiri belajar bahasa isyaratnya dari mana? Saya belajar bahasa isyarat itu pertama kali waktu Seva masuk sekolah itu umur 4 tahun. Jadi aku hampir 1 minggu itu ikut sekolah untuk belajar isyarat dasar waktu itu. CB ya waktu itu. Sempat dapat kamusnya yang setebal ini. Mencoba untuk menghafalkan, tapi sampai sekarang nggak hafal. Oke. Terus akhirnya pakai bahasa isyarat yang bikin sendiri ya? Ya, waktu kecil lebih banyak campuran. Jadi CB sama bahasa ibu, bahasa isyarat kita. Mungkin hanya kita yang tahu. Oke. Tapi saya berisyarat itu dimanapun. Ketika di angkutan umum atau apa itu aku berisyarat. Nggak pernah kayak, jangan-jangan gitu, enggak. Tapi aku justru mendukung. Itu cara saya untuk mendapatkan banyak informasi dari Seva, juga media saya mengajarkan lebih banyak kosakata lagi gitu. Ya. Jadi itu mungkin saran untuk Bapak Ibu lainnya yang sama-sama tidak bisa bahasa isyarat dengan anaknya, mungkin bisa menciptakan isyarat sendiri dengan anaknya gitu ya. Dan itu nggak apa-apa, yang penting adalah membuat komunikasi 2 arah dengan anaknya supaya anaknya menambah kata-kata dan lain sebagainya. Oke. Kemudian pernah nggak Bu sama Seva itu ada kendala dalam komunikasi? Bu Farida masih nge-freeze? Oh ya. Apa ada kendala komunikasi dengan Seva dalam bahasa isyarat gitu? Waktu kecil iya sih. Seringkali kalau dia minta apa, terus kita nggak nyambung, aku nggak paham, sampai dia gambar, sampai banyak, tapi aku tetap nggak paham. Itu sempat marah-marah, aku ingat banget. Makanya kalau sekarang ada orang tua atau guru yang mungkin kurang mendukung bahasa isyarat buat mereka, itu kayak sedih gitu. Karena melalui isyarat itu kayak kita jadi nyambung gitu, kita jadi tahu apapun gitu. Ya kalau dia bisa bahasa oral itu bonus menurut aku.
Tapi kalau bahasa isyarat itu kayaknya harus yang utama gitu untuk mereka. Oh iya, padahal Seva kan bisa bahasa oral ya Bu ya. Itu dulu gimana dia belajarnya? Itu juga waktu di SLB dulu kan, kalau SLB itu dulu rata-rata kan harus bisa verbal. Jadi mereka belajar mulai abjad A sampai Z, cara pengucapannya, istilahnya terapi bicara, itu ada di SLB. Dari situ juga, kita juga dari lingkungan ya, keluarga kadang jangan isyarat, kamu harus ajari ngomong, dia bisa ngomong nantinya. Padahal nggak semua tuli bisa kan mengeluarkan suara. Awalnya aku juga gitu, jadi kayak ayo belajar ngomong gitu kan. Tapi dengan gitu ternyata kosakatanya jadi cuma sedikit, sulit memahamkan kosakata yang lain gitu. Tapi ketika aku kenal isyarat, ternyata malah lancar kita komunikasinya gitu. Jadi please deh, untuk yang punya anak tuli harus membuka diri, berkomunikasi dengan isyarat, itu penting banget buat kosakata mereka gitu. Oke, baik Bu Farida. Dari tadi saya tanya-tanya terus. Nah, sekarang saya ingin membuka sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, silakan mengacungkan tangan, raise hand, dan juga on video saya akan tunjuk. Oke, ada Ibu Fawas. Dengan atas nama Ibu Fawas, bisa menyalakan kamera, Ibu Fawas? Iya, Mbak. Ya. Oke, baik Bu, silakan perkenalkan asalnya di mana dan apa pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rifa sebetulnya. Tapi saya mewakili anak didik saya, namanya Fawas. Saya mau bertanya dengan Ibu Farida. Ini bersyukur sekali saya Bu bertemu dengan jenengan gitu kan. Soalnya saya ada sedikit masalah komunikasi dengan orang tua siswa saya yang mempunyai anak tuli. Kebetulan anaknya masih usia 8 tahun dan dia baru masuk sekolah kami. Ekspektasi dari orang tuanya itu agak tinggi, Bu. Jadi saya agak gimana ya, Bu? Agak takut juga gitu pegang anak itu. Orang tuanya itu berharap anaknya yang tuli ini dia bisa berbicara normal seperti anak-anak yang lain. Jadi dia tidak mau anaknya belajar bahasa isyarat. Kemudian juga yang kedua, anak itu pakai alat bantu dengar. Tapi sebetulnya ketika saya mengetes anak itu, dia tuli total, Bu. Tidak ada sisa pendengaran sama sekali. Dengan istilah lain, orang tuanya belum bisa menerima kondisi anak tersebut seperti itu. Nah, bagaimana ya Bu caranya saya untuk dalam tanda petik itu menyadarkan orang tuanya agar tidak tersinggung tentang kondisi anaknya seperti ini, seperti itu loh Bu. Gitu, mungkin seperti itu Bu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan Pak Ida bisa langsung dijawab. Terima kasih Bunda Fawas yang mewakili Fawas. Itu memang gini, kalau masalah ke orang tua itu memang saya juga sering ada ibu dari temannya Seva itu yang masih belum menerima anaknya dengan sepenuh hati. Itu banyak seperti itu. Dari situ kadang saya itu memang pendekatan. Terus kayak ini, itu hak mereka loh buat berisyarat, dapat komunikasi, bisa berkomunikasi dengan baik. Itu tapi gimana ya? Ada orang tua yang mau kayak membuka diri, tapi ada juga yang sama sekali nggak mau. Justru sampai sekarang banyak sekali anak-anak tuli yang mungkin temennya anak saya itu bercerita, kenapa orang tuanya nggak mau kayak belajar bahasa isyarat. Kenapa orang tuanya ketika aku berisyarat terus ada tamu datang langsung ditepuk gini, jangan berisyarat, artinya gitu. Mereka harus
tampil seperti orang dengar, orang normal. Itu banyak yang mengeluh ke saya. Tapi ya itu saya memang pendekatan beberapa ada yang bisa menerima dengan biasanya saya contohkan anak saya. Karena banyak yang kayak gini Bu. Kalau kamu nanti terus berisyarat, kamu jadi malas ngomong gitu, malas usaha untuk mengeluarkan suara. Padahal nggak seperti itu. Mereka butuh berisyarat karena mereka butuh memahami komunikasi dengan orang lain. Tapi ketika diperlukan bisa kok mereka suaranya keluar gitu. Nah jadi pendekatan itu Bu yang saya lakukan ke orang tua yang seperti orang tuanya Pak Was tadi mungkin, yang merasa kalau sudah pakai alat bantu mereka akan dengar, padahal enggak sama sekali. Anak saya juga pernah pakai alat bantu dengar. Alat bantu dengar itu cuma ada suara masuk. Dia tahu ada suara, tapi nggak tahu suara apa. Jadi tetap harus terapi mendengar. Jadi nggak semudah pasang alat, lalu dengar seperti kita itu tidak. Itu saya tanyakan sendiri ke anak saya. Sampai sekarang anak saya nggak pakai alat. Karena aku nyaman seperti ini. Ya udah, hak mereka. Mungkin saya cuma bisa bantu itu ya karena yang pengalaman saya seperti itu. Saya ada beberapa pendekatan ke orang tua, ada beberapa yang bisa membuka hatinya, bisa menerima keadaan anaknya. Tapi banyak juga yang kekeh anaknya harus ngomong. Itu kadang aku sedih, aku cuma menjelaskan itu hak mereka loh, tapi kadang ada yang nggak mau dengar juga. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Farida atas jawabannya. Baik, sebelum saya menunjuk untuk penanya sebelumnya, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk meninggalkan Zoom karena nanti di akhir kita ada sesi foto bersama dan foto bersama digunakan sebagai presensi. Oke, jangan lupa jika ada yang ingin story di Instagram mungkin bisa mention Tuli Mendongeng dan Sahabat Pipi Merah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada Bapak Ahmad, Bapak atas nama Ahmad Hidayatullah. Oke, silakan Bapak. Oh, Ibu. Oke, Ibu dengan nama anak Ahmad, silakan. Jangan lupa di-unmute, Bu, Zoom-nya. Mungkin kalau sinyalnya susah, boleh videonya dimatikan, tidak apa-apa. Halo, Ibu dengan nama Ahmad. Oke. Saya berikan kesempatan ke yang lain dulu ya. Mungkin di sini ada atas nama Amanah dari SLBN 12 Jakarta. Bisa on kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf tidak bisa on cam karena sini hujan juga dan HP saya full storage jadi nggak bisa dinyalakan kameranya. Ya. Pertanyaan saya ke Ibu Farida, senang sekali bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya apresiasi dengan penyelenggara Yayasan Sahabat Pipi Merah ya. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Amanah, guru SLB Negeri 12 Jakarta. Di mana peserta didik saya juga mengalami hambatan pendengaran atau disabilitas dengar dan hambatan kecerdasan atau tunagrahita. Jadi di sekolah negeri di Jakarta ini semua menerima kebanyakannya hambatan pendengaran yang mereka bilang SLBB dan SLBC. Jadi untuk tunarungu dan tunagrahita. Baik, pertanyaan untuk Ibu Farida sebenarnya dari awal tadi untuk Mas Fikri juga ya. Kebetulan saya juga di SLB, sebelumnya di SLB swasta selama 13 tahun, juga menangani anak-anak tunarungu atau anak-anak tuli.
Saya tidak mempermasalahkan mengenai bahasa isyarat, apa itu CB, apa itu Bisindo, karena saya dua-duanya mempraktekkan. Dan alhamdulillah saat ini saya juga sedang mengikuti kelas Bisindo dengan Bisindo Jakarta. Nah, saya tidak mempermasalahkan kedua isyarat itu karena mereka memang dua-dua isyarat itu saling melengkapi, dan kalau boleh sedikit mengomentari yang tadi kebingungan mau CB mau Bisindo. Nah, karena untuk tuli sekolah memang karena CB itu sistem isyarat bahasa Indonesia ini karena sifatnya struktural, lain dengan Bisindo. Kalau Bisindo itu konseptual. Jadi kenapa struktural? Karena akan membantu bahasa tulis anak. Jadi ada subjek, predikat, objek, ada awalan, akhiran, dan kosa isyarat itu per kata itu ada kosa kata isyaratnya. Nah, kenapa dibilangnya CB lebih rumit, lebih jelimet? Lah ini karena membantu tata bahasa untuk si tuli itu. Dan di Bisindo ini lebih gaul ya, lebih ke penggunanya, usernya itu tuli dewasa. Jadi memang ini memang akses mereka untuk memperoleh sebanyak-banyaknya informasi. Nah, sehingga saya pun selain mendalami CB dengan pengajarannya di kelas pun saya terapkan CB, tetapi saya juga tidak menafikan bahwa saya juga perlu tahu. Makanya saya ikut kelas Bisindo Jakarta sampai saat ini. Nah, tetapi masih level 1 sih. Baik, pertanyaan untuk Ibu Farida, tadi bagus sekali sharingnya. Nah, ini bagaimana memahamkan orang tua peserta didik, ya, terutama orang tua murid, bahwa dengan bahasa isyarat itu bukan berarti mentulikan anak. Nah, ini yang saya juga masih saya temukan. Dan yang kedua, untuk pembelajaran anak di pra membacanya itu dengan pengalaman Ibu dalam membesarkan dan mendidik Mbak Seva sehingga menjadi sarjana sampai lulus dengan baik, itu dulu dalam pembelajaran bahasa itu kan namanya memahamkan simbol dari huruf menjadi suku kata, kalimat, dan sebagainya itu tentunya butuh proses yang panjang dan perjuangan yang panjang. Nah, itu peran Ibu tentunya karena ini Ibu sebagai madrasah pertama buat anaknya, dan guru itu kan hanya beberapa jam di sekolah saja. Tentunya ini di balik Mbak Seva yang hebat itu ada Ibu yang hebat juga, super hebat ya. Saya salut dengan Ibu Farida perjuangannya. Nah, itu karena yang saya temui ini karena di SLB negeri itu beda dengan ya maksudnya ya pastilah pelayanannya beda dengan di waktu di SLB swasta. Nah, itu kita tidak pungkiri itu. Nah, ini saya temukan sudah kelas 4, kelas 5 SD, bahkan SMP itu belum bisa baca tulis gitu. Dan beberapa di antara mereka karena saya baru saja mutasi di SLB negeri dengan melihat kondisi peserta didik yang memprihatinkan, belum bisa baca tulis di SD, SMP, bahkan SMP kelas 7, kelas 8 itu belum bisa baca tulis, dan membaca ujarannya pun juga belum terbentuk. Nah, ini saya tidak menyalahkan siapa-siapa, apakah dalam tanda kutip malpraktek dalam membimbingnya, apakah dalam membaca, dalam menulis, apa ucapan oral, karena waktu di SLB swasta itu memang tidak melulu verbal, harus oral, harus secara oral murni enggak, tapi kita menggunakannya komtal, komunikasi total. Kalau yang bagus secara artikulasinya bagus, kita ajarkan secara oral, secara lisan, ada bina wicara, ada latihan mendengar, ada bina komunikasi, persepsi bunyi dan irama sebagai program kekhususannya untuk tunarungu. Nah, dengan kalau kita mau harus isyarat, kita kan juga nggak bisa mungkin bisa langsung ke pertanyaannya saja.
Ya, pertanyaan saya intinya bagaimana memberikan pemahaman di baca tulis anak, karena kita ketahui bahasa bisa melintas ke semua kurikulum ya, language across all kurikulum. Karena dengan kuncinya dipegang, kalau bahasanya bagus, otomatis mata pelajaran lainnya bagus. Intinya itu bagaimana memberikan cara Bu Farida mendidik dalam membaca anak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi intinya adalah bagaimana memahamkan baca tulis ya. Jadi kemampuan literasinya. Oke, silakan Ibu Farida. Pengalamannya gimana nih? Kalau pengalamanku tuh waktu prasekolah otomatis belum bisa dong nulis. Jadi awalnya itu kita komunikasi pakai gambar. Jadi dia minta apa, misalnya minta susu atau apa, dia biasanya gambar dengan seada-adanya. Aku berusaha memahami. Itu awalnya untuk komunikasi aku seperti itu sebelum sekolah. Tapi waktu masuk sekolah, udah mulai pengenalan huruf, itu memang saya mengajarkan ya seperti belajar membaca itu kayak BA, BA, kayak gitu membaca. Dia bisa dulu membacanya, menyambung kata, menyambung huruf maksudnya itu dulu, lalu baru di situ ada gambar, misalnya kayak gajah gitu ya, ada gambar gajah, saya coba ada tulisan di situ, mulai belajar pelan-pelan dari yang paling sederhana. Itu awalnya seperti itu kalau waktu mengajarkan Seva dulu. Tapi kalau untuk merangkai kata itu rata-rata tuli itu terbalik-balik. Memang terbalik-balik. Dan itu memang budaya mereka. Ternyata. Dulu aku selalu berusaha membetulkan. Untungnya waktu dia udah mulai bisa membaca, waktu itu sudah ada HP Bu ya waktu itu. Jadi HP untuk anak tuli bukan untuk gaya-gayaan, tapi benar-benar untuk komunikasi karena bisa dengan tulisan. Waktu itu belum WA, waktu itu SMS. Nah dari situ itu mulai belajar menyusun kata, mencoba kalau ada dia ke sekolah gitu, saya SMS kata-kata pendek. Mungkin kadang jawabnya agak nyambung, kadang kebalik-balik. Tapi dari belajar itu lama-kelamaan dia tahu gimana menyusun kata-kata kalau menjawab pertanyaan saya lewat SMS. Jadi lebih banyak belajar di situ. Karena saya sering kali setiap kali sebentar saya SMS, saya tanya apa, itu terus. Itu belajarnya saya seperti itu dulu. Jadi belajar lewat SMS itu tadi. Kalau sebelum bisa membaca, gambar. Terus saya juga mengajarkan bahasa oral seperti A, B itu pengucapannya seperti apa itu saya ajarkan juga. Jadi semua saya ajarkan semampu saya. Baik, gitu. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Farida. Jadi intinya adalah memang komunikasi dengan anak, entah isyarat, oral, dua-duanya isyarat dan oral, yang penting komunikasi. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu atas nama Ahmad Hidayatullah. Jadi ibunya bertanya nih, kalau menurut Ibu Farida, lebih baik anak saya yang usianya 7 tahun ini lanjut bersekolah fokus dengan bahasa isyarat saja atau mencoba belajar terapi bicara lagi. Oke, mungkin ibunya sedang galau ya, jadi nanya pendapat. Nah, menurut Bu Farida bagaimana ini? Kalau saya itu selalu saya kembalikan ke anaknya karena selama ini kamu nyaman seperti apa kayak gitu. Jadi kalau mereka nyaman berisyarat, oke, kita juga belajar isyarat. Tapi sebenarnya juga bahasa oral itu juga perlu gitu loh. Jadi enggak, kalau isyarat tok gitu enggak. Kalau saran saya juga diajarkan tentang bahasa oral, minimal kata-kata yang sehari-hari lah. Karena mungkin di dunia luar nanti mereka akan berhadapan dengan bermacam-macam orang yang mungkin ada saatnya mereka harus bicara kayak gitu. Tapi itu pun tetap nggak boleh dipaksa. Kalau mereka nyaman, ayo mau belajar bahasa oral, ayo. Karena pengalaman saya mengajarkan bahasa oral ke Seva waktu dia masih kecil.
itu ternyata kalau kita paksa itu menyakiti mereka. Kadang dia radang ketika untuk memaksa mengeluarkan suara itu dia radang sampai panas badannya, sampai demam. Jadi kalau menurut saya senyamannya bahasa isyarat penting, tapi kalau bisa bahasa oral itu bonus. Intinya semuanya tanpa paksaan. Tapi kalau untuk tuli yang utama mereka harus paham isyarat karena itu akan membantu mereka untuk mengetahui isi dunia lebih baik lagi. Betul. Karena memang teman tuli itu melihat sesuatu dengan berbeda ya. Kita dengar, kita bisa mendengar sehingga kita bisa memproduksi suara. Sedangkan teman tuli itu utamanya mereka visual. Mereka menangkap secara visual. Jadi saya setuju ketika Bu Farida tadi mengajarkan secara visual baru dengan gerakan, kan sama-sama visual. Nah, karena mereka belajarnya visual, otomatis produksinya berupa visual, yaitu berupa dengan isyarat. Nah, mereka bisa oral, itu kan sebenarnya mempermudah kita sebagai orang dengar ya Bu ya. Sedangkan mungkin kalau teman-teman tuli, kebutuhannya apa, itu terserah mereka. Mereka mau isyarat atau mau verbal, itu tergantung mereka ingin berkomunikasi seperti apa. Baik, kemudian ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu atas nama Celia. Bu Farida, bagaimana untuk anak yang tidak bisa berkomunikasi secara oral sama sekali? Bagaimana cara mengajarkan mengeja suku kata? Itu kalau awal untuk dasar ya, dasar belajar bahasa oral, itu biasanya kuncinya itu di huruf M, P, sama B. Karena itu mirip-mirip. Jadi kalau seperti P itu kan lebih, itu biasanya pakai kertas. Misalnya ini kertas, P, itu kertasnya nggak akan gerak. Karena kayak P itu kayak udaranya nggak keluar. Tapi kalau B, itu kertasnya akan gerak. B, kayak gitu. Jadi awalnya seperti itu. Terus kalau suara yang dikeluarkannya kayak di sini, kayak G. G itu di sini ya, G. Eng. Biasanya kalau oh di sini, anak suruh meraba. Ini ada getaran di sini, kayak gitu. Oh iya, betul. Saya baru ngerti ternyata. Oh iya. K itu suaranya di sini. Jadi kita belajar di kaca berdua. Lalu misalnya kayak A. Kalau A biasanya bisa. Jadi kita samakan di cermin itu kayak A. B itu pakai kertas tadi. B. Karena itu agak mirip. B, P sama M itu biasanya anak sulit. Terus lagi kemarin ada yang teman Seva yang sudah besar seusia Seva itu kesulitan ngomong J itu sulit. Mama coba lihat belum J itu masih T itu agak sulit juga. Jadi anak-anak kadang ada yang pengen belajar oral, oke ayo. Jadi gitu kita raba di sini. Ini suaranya di sini. Jadi kalau suara keluar ini ada getaran kayak gitu. Mengajarkannya seperti itu. Saya dulu gitu dan sudah banyak yang bisa. Tapi memang kalau saya di P, B sama M itu masih agak nyampur. Tapi kalau R lancar. Jadi beda-beda. Ada anak yang nggak bisa S, ada anak yang nggak bisa R, ada yang nggak bisa J gitu. Karena belum nemu konsepnya. Tapi kalau udah nemu dia bisa kok sebenarnya. Iya. Caranya keluar. Karena di mulut nggak kelihatan ya Bu ya. Iya. Dia nggak bisa dengar. Nanti keluarnya di mana? Di sini, atau di sini kayak gitu. Ya, betul. Kata Bu Maulida di chat itu namanya plosive letter. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tahu fonetik itu disebut dengan bilabial. Oke, mungkin penanya terakhir saya akan menunjuk yang raise hand yang bisa on mic. Adakah? Oke, tidak ada. Oh, ini dari komunitas Cilegon. Oke, silakan. Ya, Mas siapa? Asal di mana? Ya, terima kasih. Tadi saya sudah coba chat ya, nggak apa langsung aja. Saya dari komunitas membacakan nyaring, tinggal di Cilegon. Kalau saya dulunya guru ABK, pegang tulis juga, dan sempat
termasuk guru yang melarang anak untuk isyarat. Sedih juga ya, ternyata hak mereka sudah dihalangi gitu. Sekarang mau tanya tentang pengalaman Bu Farida. Apakah waktu Zeva kecil Bu Farida membacakan cerita, mendongeng gitu ya, untuk meningkatkan pemahaman konteks bacaan ke Zeva, atau untuk bonding biar lebih deket gitu. Terus gaya ceritanya kayak gimana gitu, sesering apa, dan apakah itu ada, rutinitas itu ada atau tidak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau waktu Zeva kecil itu sering saya lakukan. Karena saya orang yang suka membaca, kebetulan. Saya punya koleksi buku-buku cerita yang banyak. Itu kadang lebih ke gambar ya. Saya tunjukkan gambar, saya baca, tapi dia nggak paham waktu itu. Tetap aja saya bacakan sambil nunjuk gambar. Ini loh kejadiannya kayak gini-gini. Termasuk saya biasa bondingnya itu kayak di pangku aku nyanyi. Meskipun dia nggak dengar. Karena saya yakin dia di dada saya ini, dia tahu. Ini punya sedang berkomunikasi lewat lagu atau apa. Itu sudah saya lakukan sejak saya kecil. Walaupun saya tahu anak saya tuli. Kalau membaca memang sering. Cuman sayangnya si Zeva itu kurang suka membaca, Bu. Sekarang mereka lebih suka kayak sosial media, kayak itu. Jadi kurang kalau menurut. Makanya kok ada tuli mendongeng ya, berarti membaca. Kok anak saya dulu tuh kurang gitu bacanya. Saya nggak tahu gimana ngajak dia suka baca, padahal mulai kecil udah tak bacakan cerita. Padahal, tapi sekarang dia sadar kayak ternyata baca itu penting ya, Maya. Penting. Mama meskipun cuman kayak orang rumahan, ibu rumah, aku bisa tahu apapun dari baca gitu. Sekarang udah mulai kayak nyoba-nyoba baca meskipun cuma sebentar gitu. Penting sih komunikasi itu. Ya buat bonding itu, Bu, tapi mungkin gitu, Ibu. Terima kasih Bu Farida, inspirasi sekali. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Farida atas jawabannya dan sharing sessionnya. Nah, maaf ya kalau pertanyaannya tidak terbaca karena di chat banyak sekali jadi terpendam. Dan maaf buat Bapak Ibu lainnya yang mungkin pertanyaannya tidak terjawab. Nah, Bu Farida apakah bersedia dihubungi langsung, mungkin Instagram atau WhatsApp? Bisa? Oke, Instagram atau WhatsApp, Bu? WhatsApp aja mungkin ya? Boleh, WhatsApp. Di mana, Bu? Kalau boleh tahu WhatsApp-nya saya bantu chat di chat Zoom. Di 081 081 336 412 411 Ibu Farida di 081 336 411 Oke, jadi Bapak Ibu di sini yang pengen sharing atau tanya-tanya sama Ibu Farida bagaimana cara membesarkan anaknya, silakan ke Bu Farida langsung ya. Jadi di sini sebenarnya kalau saya lihat tadi tidak ada salah atau benar yang misalnya kayak harus CB banget atau oral banget atau bisindo banget. Yang penting adalah bagaimana cara membuat anak tuli itu nyaman, pertama. Kedua, mau berkomunikasi. Sehingga ketika dia mau berkomunikasi, dia mau baca, dia mau memperhatikan, itu nanti akan menambah kosakatanya. Dan juga yang saya dapat banget, ternyata bonding ini sebenarnya untuk anak tuli dan anak dengar juga, itu melalui dongeng. Karena pengalaman saya dulu, saya sebelum tidur didongengin oleh oleh ayah saya. Gitu. Jadi saya mulai tertarik membaca. Nah, anak tuli juga demikian. Mungkin Bapak Ibu bisa membacakan atau menunjuk gambarnya, menunjuk hurufnya dari hal yang paling kecil.
Oke, terima kasih Bu Farida atas sharing sessionnya. Semoga berkah ilmu-ilmunya dan bermanfaat. Oke, baik. Sekarang kita di penghujung acara. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan dinyalakan kameranya. Jadi ini untuk kebutuhan presensinya. Ini akan screen capture dari Kak siapa? Mungkin bisa berhitung. Kak Meta? Ya, oke. Sebentar ya. Sambil menunggu, saya ingin mengingatkan kembali ke Bapak Ibu bahwa besok kita masih ada materi di link dan jam yang sama, 3:30 sampai 5:30, nggak kalah pentingnya juga. Oke, jadi besok kita bahas mendongeng dan juga ada praktek mendongengnya. Jadi anak tulinya besok yang praktek mendongeng boleh ikut, boleh lihat karena ada mendongeng dengan bahasa isyarat. Baik, Kak Meta, apakah sudah siap? Sudah siap. Yuk kita mulai ya foto bersamanya ya Bapak Ibu. Silakan senyum yang manis, yang cantik. 1, 2, 3. Ini slide 1, lanjut ya ke slide 2. 1, 2, 3. Lanjut lagi ke slide 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, cukup. Sudah semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu besok lagi di link dan Zoom yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, izin, Mbak.